Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kaum muslimin yang dimanapun Anda berada, pada akhir-akhir ini kita sering mendapatkan kenistaan dari segelintir orang-orang yang tidak menghargai negara ini, orang-orang yang melecehkan negara ini, orang-orang yang menghinakan aturan negara ini. Bahwasanya kita sudah mengetahui bahwa negara NKRI ini merupakan negara kesatuan Republik Indonesia dan yang berlandaskan Pancasila. Sedangkan di dalam Pancasila, sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti setiap warga negara wajib memeluk agama dan harus beragama. Kalau dia tidak beragama, maka harus keluar dari negara ini. Maka untuk itu kita merasa sakit hati dengan tindakan segelintir manusia yang menghinakan Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab, merupakan saudara kita, dihinakan meskipun hanya gambarnya, meskipun hanya fotonya. Hakikatnya orang-orang tersebut adalah menghina dan mencaci maki umat Islam. Maka untuk itu, kepada segenap kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita harus bergerak. Kita harus siap menghadapi manusia-manusia yang tidak beragama, manusia yang tidak beradab. Dia masih berada di Indonesia, sepertinya ada yang melindunginya, padahal kita sudah tahu bahwa negara ini adalah negara berketuhanan, negara yang beragama. Kalau orang yang tidak beragama harus keluar dari negara Republik Indonesia. Nah, kalau dia mengaku beragama, tidak mungkin dia akan menistakan orang yang memimpin agama, orang yang menyebarkan agama, orang yang memperjuangkan agama. Sedangkan agama adalah tiang bagi negara ini. Kalau orangnya tidak beragama, maka rusaklah negara ini, hancurlah negara ini. Dengan adanya agama, maka damailah negara ini. Orang beragama, kita mengetahui kita bersaudara dalam satu ummah, kita bersaudara dalam satu agama, dan kita bersaudara antar umat beragama. Tapi kalau sudah orang itu mencaci maki, menghinakan pemimpin kita Habib Rizik Syihab, maka dia adalah menantang umat Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita kobarkan jihad kita, wajahadu bina lanahdiyanahum subulana. Kalau kita berjuang berada di jalan Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntun kita kepada jalannya, kepada jalan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya kita harus berdoa, ada kalanya kita harus bertindak. Kalau yang kita hadapi adalah setan yang tidak nampak, jin ibrit yang tidak nampak, dengan doalah. Tapi kalau sudah jinnya, setannya yang nampak kesana kemari, kelihatan moncongnya oleh kita, itu bukan harus dengan doa, tapi harus dengan tindakan yang harus kita lakukan. Man ra'a munkar fal yughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran dengan jelas, kemungkaran di mata kita nampak jelas, maka yang pertama kita rubah dengan tangan kita. Kita harus bertindak, karena kita percayakan kepada aparat hukum. Aparat hukum diam saja,
Kita percayakan kepada para wakil rakyat kita. Wakil rakyat diam saja. Para wakil rakyat hanya mewakili rakyat, kekayaannya diwakili oleh wakil rakyat. Berjalannya ke sana kemari ke luar negerinya pun diwakili oleh wakil rakyat. Sementara rakyat diam saja. Yang kaya wakil rakyat, yang senang wakil rakyat, yang punya mobil wakil rakyat. Tanya rakyatnya yang mewakilkan kepada mereka, tidak ada satupun. Bahkan pada saat ini di dalam kesusahan. Maka untuk itu gerakan jihad harus kita kobarkan. Gerakan jihad harus kita kobarkan. Orang yang menentang khilafah dalam artian dia menentang agama, sedangkan khilafah adalah itu syariat di dalam agama Islam. Maka orang yang menentang khilafah berarti orang yang menentang agama Islam. Kalau orang menentang agama Islam berarti dia tidak hak layak berada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Karena orang yang beragama tidak mungkin mengusir orang yang beragama. Orang yang punya agama tidak mungkin akan mengusik, akan mencaci, akan membenci orang yang beragama. Itu saja yang saya sampaikan. Ingatlah kepada orang-orang tersebut agar segera meminta maaf andai kata dia merasa salah. Tapi kalau tidak merasa salah, nah itu berarti tindakan yang nyata, dan kami pun siap untuk melayani tindakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.